Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu menantu, dan kerabat terdekat. Kita sambung bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dalam keluarga, dan sekiranya ada rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman yang berminat pada isi kandungan ceramah atau nasihat atau peringatan ini, saya ucapkan ribuan terima kasih dan terlebih dahulu mohon maaf jika ada kesalahan, kekasaran bahasa. Maklum ini sifatnya bincang-bincang dalam keluarga. Kita teruskan hari ini mengupas tajuk yang penting juga untuk kita pikirkan bersama, renungkan bersama, yaitu tentang apakah faktor-faktor yang bisa menyatupadukan manusia. Apa perkara-perkara atau kegiatan-kegiatan yang bisa menyatukan bangsa dan manusia sejagat. Kita perhatikan dalam kehidupan ini, dalam kehidupan nyata, melalui pemerhatian secara live dan juga apa yang berlaku di dalam dunia timur, barat, utara, selatan, yang mana kita semua bisa melihat, menyaksikan, menonton, dan bisa menilai. Walaupun ada kalanya kita melihat, menonton, tapi susah untuk menilai, untuk mengkritik, untuk mendapatkan hikmah dari apa yang terjadi. Jadi kita sama-sama memikirkan apa faktor-faktor, elemen-elemen, hal-hal yang bisa menyatupadukan manusia dan memecah belah manusia, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Sebagai contoh, hal-hal yang bisa mempersatukan umat manusia antaranya. Kita lihat hari ini, Olimpiade yang hampir ada kalanya tiap tahun, 2 tahun sekali, 4 tahun sekali, dan sebagainya, dan diadakan di berbagai negara. Ada kalanya di Asia, di Eropa, di Amerika. Tapi kita menyaksikan dalam aktivitas hajatan olahraga yang terbesar ini bisa menampung, menyatupadukan manusia yang berbagai agama, berbagai budaya, berbagai bahasa. Kita bisa sama-sama main bola, lari, olahraga, dan sebagainya, walaupun ada kalanya dicemari oleh isu-isu tertentu seperti fanatik, berlebihan dalam menyokong
pasukan itu atau pasukan ini, itu pun tidak lari dari adanya kepercayaan tertentu atau agama tertentu yang dibawa-bawa di dalam olahraga. Akhirnya tercemar olahraga itu. Padahal jiwa sportif, jiwa toleransi, jiwa berkasih sayang dalam olahraga itu dari dulu harusnya ditanamkan. Yang mana pertemuan raksasa olahraga ini telah menjauhkan, mengetepikan segala perbedaan sengketa. Tapi akhir-akhir ini dalam event-event tertentu mulai dicemari dengan isu peperangan, bendera itu, bendera ini, yang akhirnya mencacatkan aktivitas yang dahulunya merupakan pertemuan terbesar untuk mempertemukan umat manusia. Disitulah hebatnya pengaruh event-event olimpiade, olahraga, dan sebagainya. Jadi kita lihat pertemuan olahraga, hajatan olahraga raksasa ini sangat-sangat baik untuk menyatu padukan semua manusia tanpa melihat latar belakang agama, budaya, warna kulit, dan sebagainya. Kita berjumpa, bertemu, bersua muka dalam event-event olahraga raksasa ini dengan penuh respek, kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung sesama umat manusia. Begitulah murninya hati-hati, jiwa-jiwa para atlet yang ikut serta dalam event-event ini. Ada peraturannya yang jelas, pakaian yang jelas, budaya, etika berpakaian yang jelas, yang telah disepakati. Tapi ada kalanya, secara terus terang saja, kalau ada atlet-atlet muslim yang ikut dalam event-event ini, mula muncul kekacauan, kebiangkerokan, kerusakan. Antaranya membawa simbol-simbol agama. Atlet wanita pakai hijab, pakai baju syar'i, pakai itu, pakai ini. Seolah-olah bangsa lain tidak punya agama, tidak punya pegangan. Padahal kita ada aturannya. Sementara yang lelaki pula tampil dengan penampilan pakaian tertentu yang menutup katanya aurat, sehingga pasukan bola sepak bola menjadi tidak enak dilihat, tidak ada keseragaman dalam berpakaian. Inilah akibat
kalau ideologi agama dicampur aduk dalam pertemuan yang sudah jelas peraturannya. Jadi seharusnya kita sebagai umat manusia yang waras, yang ikut event-event besar berskala internasional, mematuhi peraturan undang-undang yang telah ditetapkan dan jangan membawa-bawa agama. Sebab agama dimanapun, kapanpun selalu menjadi biang kerok, biang permasalahan, biang perpecahan, permusuhan, bahkan pertumpahan darah. Tapi ini masih tidak dipahami oleh manusia-manusia, terutamanya yang beragama Islam. Dan ada juga agama-agama tertentu yang tidak menghormati undang-undang dan peraturan olahraga yang disepakati oleh dunia olahraga tersebut. Ataupun kalau tidak mau bergabung dan tidak mau mengikuti peraturan, ya sudah, jangan ikut dan buat kelompok sendiri. Contoh, buat olimpiade sesama negara Islam. Atlet wanita pakai syar'i, yang lelaki pakai syar'i. Jangan malah mengacaukan suasana yang telah disepakati. Tapi yang menyatu padukan umat manusia tetap olahraga yang bersifat internasional. Sampai saat ini, olahraga di antara negara-negara Islam atau negara-negara Kristen atau negara-negara yang berideologi lain tidak pernah berlaku. Sebab ada aktivitas-aktivitas tertentu yang sesuai ditampilkan di gelanggang internasional, tapi yang selalu membuat kacau, suasana tidak nyaman, kebanyakannya dari pasukan-pasukan dari negara-negara Arab Islam atau mayoritas Muslim. Sehingga kalau menang di satu event itu sujud ramai-ramai. Padahal sholat, sujud ada tempatnya yang sesuai. Ini di antara kegiatan-kegiatan yang bisa menyatu padukan manusia di seluruh dunia dengan kegiatan-kegiatan kepercayaan-kepercayaan yang coba mengotori, mengganggu event-event tersebut. Itu olahraga. Hiburan sebagai contoh. Ada pantai di negara-negara tertentu yang sifatnya terbuka,
dan terbuka untuk semua bangsa dengan etika berpakaian tertentu. Dan sudah tahu kawasan itu kita jelaskan saja, kita terus terang saja, kawasan itu atau pantai itu pantai untuk lelaki pakaiannya begini, wanita pakaiannya begini. Sebut saja di situ etikanya wanita pakai bikini, lelaki dengan celana pendek, dan semuanya aman, nyaman, bahagia, semua hibur, semua bahagia, semua ketawa, nyanyi-nyanyi, menari-nari. Tiba-tiba masuk ada perempuan pakai jilbab, ada laki-laki yang tidak mau menyesuaikan dengan pakaian yang biasa dipakai di situ. Kalau yang salafi-salafi ini ataupun yang fanatik agama ini sudah tahu itu kawasan untuk orang-orang tertentu, pakaian tertentu, kenapa datang ke situ? Apa tujuannya? Kenapa selalu saja membuat resek, ribut, mengacau kebahagiaan orang? Bagi yang tidak mau ikut etika berpakaian di pantai-pantai, ya sudah, buat pantai khusus untuk akhwat, untuk wanita-wanita syar'i. Di situ pakai burka, jilbab, mukena, silahkan. Sama juga dengan lelaki salafi di situ pakai jubah, pakai celana cingkrang, berkumpul semua yang dahinya hitam-hitam. Sebab dalam agama, semua agama, hiburan itu haram, nyanyian itu haram. Tapi manusia yang akalnya waras, di mana hidup ini mesti berlaku dua keadaan. Sedih, gembira, hidup, mati, kaya, miskin, dan sebagainya. Itu semuanya sunnah kehidupan. Kita manusia yang berakal mesti pandai-pandai mengisinya, mengartikannya kehidupan ini. Jadi yang selalu membuat kacau dan merusakkan pandangan tetap orang-orang yang beragama ini, yang sok suci. Olahraga yang dahulunya pertemuan yang begitu indah, mula dicemari dengan simbol-simbol agama tertentu. Dan kalau tidak diikut sertakan manusia-manusia pengacau ini, mereka akan berdalil dan berhujah hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusia dibuat, direka sedemikian rupa oleh orang-orang yang berakal sehat. Sementara orang-orang beragama, terutama Islam, menentang semua peraturan hak asasi manusia yang telah diakui oleh PBB. Bayangkan,
Begitu juga pantai-pantai yang begitu indah, dengan etika pakaian yang indah. Sekali datang manusia-manusia, makhluk-makhluk yang mengganggu ini, keadaan menjadi kacau. Sedangkan arti Islam itu sendiri, man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Orang lain merasa aman, nyaman dari ucapan dan perbuatannya. Dan nyata hari ini Muslim itu mengganggu dan amat sukar mencari Muslim yang berpikiran terbuka, liberal, dan bisa hidup damai, harmoni dengan orang lain. Orang-orang Islam kebanyakannya mengamalkan Islam dua bentuk, baik Islam ketika di Mekah dan Islam setelah berada di Madinah. Dengan maksud, dengan kata lain, kebiasaan orang Islam itu di mana-mana pura-pura lemah dulu, setelah ada kekuatan dia akan beraksi lebih kejam dan lebih jahat atas nama Tuhan. Bayangkan. Padahal ayat-ayat lain dalam Al-Quran banyak. Tapi kebanyakan umat Islam hanya mengambil sisi gelap, sisi kejahatan, sisi penindasan, sisi yang menganggap dirinya sebaik-baik umat. Persis watak guru utamanya, yaitu Yahudi, yang menganggap dirinya sebagai bangsa pilihan. Oleh itu, coba kita sama-sama berpikir, sama-sama menyadarkan peri pentingnya ada event-event, aktivitas-aktivitas yang bisa menyatu padukan semua manusia, semua bangsa, tanpa melihat latar belakang agama, budaya, bangsa, warna kulit. Seperti kalau kita lihat pada beberapa ayat, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Manusia ini umat yang dulunya memang bersatu padu. Sama juga ayat lain, kana an-nasu ummatan wahidah wa ba'atsallahu an-nabiyyina. Dulu manusia itu satu umat yang bersatu padu. Kemudian muncul nabi dan rasul dan mula berlaku perpecahan, pergaduhan. Jadi adanya rasul itu bukan malah menyatukan umat, tapi membuat umat berperang, berselisih, dan saling membunuh. Di Quran direkod.
dan berkaitan dengan keindahan, kesenian. Quran ada menyebut, Qul man harrama zinatallah. Qul man harrama zinatallah wa thayyibat minar rizq. Siapa mereka yang memandai-mandai mengharamkan kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan? Quran juga menegur, wala taqulu lima tasifu alsintukumul kadhib hadza halal wa hadza haram innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Jangan kalian memandai-mandai ini halal, ini haram, dan berbuat dusta kepada Tuhan. Sesungguhnya yang berbuat dusta atas nama Tuhan, hidupnya akan merugi. Ini yang menghalalkan dan mengharamkan itu hanya Allah. Dan ayatnya jelas. Hurrimat alaikum. Hurrimat alaikum. Hurrimat alaikumul maitatu ad-damu, dan seterusnya. Hurrimat alaikum ummahatukum, dan seterusnya. Dengan mudah. Jadi setiap sesuatu itu halal selagi tidak ada dalilnya. Yang haram itu sangat terbatas. Jelas dalam ayat hurrimat alaikumul maitatu dan seterusnya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Dan umat Islam yang waras, yang berakal, yang bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, dan yang paling penting yang faham bahasa Arab dengan sejarah dan budaya Arab. Fahami Al-Quran dengan teliti. Karena dalam Quran ada ayat-ayat yang bengis dan ada ayat-ayat yang santun. Ada ayat-ayat yang ramah, ada ayat-ayat yang terus mengajak perang. Dan ini perlu berhati-hati. Kalau masih mengaku menjadi muslim, walhal Islam itu sendiri hanya untuk Arab Quraisy, tidak ada hubungan dengan Arab lain, jauh-jauh lagi dengan bangsa lain. Jadi kita sebagai manusia yang berakal waras bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, mesti terus mencari apa yang bisa menyatu padukan, mempersatukan manusia. Tadi olahraga, rekreasi, keindahan, nyanyian, seni, budaya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang bisa kita kembangkan terus dengan lebih berperi kemanusiaan dan terus diperbaiki
agar aktivitas-aktivitas ini menjadi aktivitas utama bagi mempersatukan umat manusia. Sebab agama di sepanjang sejarah telah gagal menyatu padukan umat. Bukan saja antara agama, malah di dalam satu agama pun berpecah berperang. Bahkan di dalam satu mazhab pun berbeda, berselisih, saling mengkafirkan. Dengan kata lain, agama hanya amalan individu. Amalan individu sesuai dengan cita rasa masing-masing. Dan jangan dibawa-bawa dalam kehidupan harian, dalam mengatur negara, mengatur kampung, mengatur wilayah dan sebagainya. Sebab setiap agama, setiap individu, setiap masyarakat mempunyai cara penghayatan, pemahaman agama masing-masing. Mengikut keyakinan, kepuasan masing-masing. Dan kalau coba dipaksakan kepada kehidupan bernegara, berbangsa, maka kekacauan, permusuhan, perang saudara akan terus berlaku. Ini seperti yang kita saksikan pada hari ini. Yaman perang saudara, Sudan perang saudara, Syria perang saudara, Lubnan dan sebagainya. Padahal mayoritas agamanya Islam. Tapi dalam Islam itu sendiri ada Syiah, ada Tasawuf, ada Sunni. Dan dalam Sunni itu sendiri berpecah lagi kepada berbagai aliran yang semuanya mengaku aku yang terbaik. Kalau dia hanya mengaku aku yang terbaik dan tidak mengganggu orang lain, itu bagus. Tapi banyak kali dia mengaku dia yang terbaik dengan mengkafirkan orang lain. Dan arti mengkafirkan adalah darahnya halal. Bila-bila saja bisa dibunuh. Ini yang sangat bahaya. Sesama muslim tidak bisa bersatu. Lihat partai-partai Islam. Tidak pernah bersatu. Aliran-aliran Islam, organisasi-organisasi Islam saling bermusuhan, menunggu waktu kalau pihak keamanan, terutamanya TNI dan Polri lengah, mereka akan saling perang, saling serang, saling membunuh. Beruntung, masih baik kita ada pasukan tentara, TNI, Polri, yang mana seharusnya pasukan TNI Polri pun mesti bersifat independen, bebas, tidak bias, dan tidak cenderung kepada agama tertentu ataupun pahaman tertentu, hanya kepada undang-undang dan dasar negara. Kalau Indonesia, Pancasila. Dan kita juga sudah merasa risau, bimbang dengan simbol-simbol agama tertentu yang mula menyebar di anggota-anggota TNI dan Polri.
Jadi kita hayo terus memperbaiki minda bangsa, akal pikiran bangsa ini, dan terus mencari event-event, kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang menyatu padukan, yang mempersatukan, yang mengharmonikan bangsa ini. Terlebih lagi bangsa dunia. Semua bangsa di dunia. Melalui olahraga yang sehat, olimpiade yang sehat, rekreasi yang sehat, hiburan yang sehat, kesenian yang sehat, kebudayaan yang sehat, yang bisa mengenerate, yang bisa mendatangkan penghasilan, income kepada negara. Sebagai contoh, Thailand sebagai negara yang telah mendapatkan income, keuntungan miliaran dari rekreasi, pelancongan, pariwisata. Kita wajib belajar dari Thailand. Dan contoh yang terdekat, Bali. Yang lebih dikenali dari Indonesia sendiri. Dan bisa menampung semua bangsa, semua agama datang dengan kerelaan, kegembiraan, kebanggaan datang ke Bali. Kenapa mesti Bali saja? Sedangkan di Indonesia banyak kota-kota, provinsi-provinsi, tempat-tempat, dan sebagainya yang sangat menarik, yang sangat cantik, tapi tidak berapa diminati oleh pengunjung mancanegara. Sebab ada faktor-faktor tertentu. Jadi daerah lain yang masih belajar untuk menjadi Bali kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, belajarlah dari orang Bali, dari budaya Bali, dari akhlak etika orang Bali. Cara menjemput, mengundang, menarik para wisatawan mancanegara. Dan dengan banyaknya para pengunjung, maka ekonomi pun akan mulai bergerak dengan baik. Bisa jualan itu dan ini, bisa menjual hasil produk kawasan-kawasan yang dikunjungi dan menggerakkan aktivitas ekonomi, keuangan, pekerjaan yang tidak perlu kita menjadi TKW dan TKI ke luar negeri. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan ada di dalam negeri. Mudah-mudahan kita terus melangkah maju ke depan, meniru bangsa-bangsa yang berakal, yang pintar, yang cerdik, yang kaya raya, yang makmur, dan buang jauh-jauh bangsa-bangsa, budaya-budaya yang telah menghancurkan bangsa Indonesia. Buang, campakkan ajaran-ajaran
bangsa-bangsa yang telah menyebabkan bangsa Indonesia bodoh, mundur, miskin, percaya kepada khurafat, percaya kepada mitos dan dongeng-dongeng bodoh. Moga bermanfaat. Sekian. Wassalam.